Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, jumpa kembali dengan Ustaz Arifin. Hari ini kita berjumpa pada mata pelajaran fikih kelas 3 hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020. Anak-anak sekalian, sebelum mulai belajar, seperti biasa Ustaz Arifin tidak bosan untuk mengingatkan bahwasanya untuk mengawali kegiatan belajar selalu kita berdoa terlebih dahulu dengan harapan belajar kita, setiap tinta yang kita gunakan untuk menulis, setiap usaha kita membuka buku, mendengarkan materi, semuanya dinilai Allah sebagai pahala amal solih amal. Jadi anak sekalian, setiap belajarnya kalian itu mendapatkan pahala insyaallah dengan doa. Yuk sebelum mulai belajar kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah anak-anak sekalian, hari ini kita akan masuk di bab baru yaitu bab ke-7. Insya Allah ini menjadi materi terakhir di semester 1 anak-anak kelas 3, berarti kita sudah menyelesaikan semua materi yang harus dipelajari yang ada di semester 1. Kemudian pertemuan-pertemuan mendatang insya Allah akan Ustaz Arifin rencanakan untuk mengulang ataupun nanti kalau perlu untuk memperdalam atau menambah materi insya Allah akan Ustaz Arifin tambah. Karena anak sekalian, bagi yang sudah siap langsung aja bisa disambi untuk membuka buku fikih kelas 3. Di mana nanti di layar juga akan tampil materi yang akan Ustaz Arifin sampaikan. Kita masuk di bab ke-7 yaitu tentang makmum masbuk. Sekali lagi ya, tentang makmum masbuk ada di halaman 34 sampai dengan 39. Tentang makmum masbuk, mungkin beberapa anak baru mendengar tentang istilah masbuk itu apa. Mungkin anak-anak kok makmum, kok masbuk sih, masbuk itu apa toh? Nah, ini nanti akan kita bahas. Nah, untuk mengawali tentang makmum masbuk, Ustaz Arifin akan menyampaikan sebuah cerita. Ada kisah makmum masbuk. Di buku juga sudah ada, tapi secara ringkas akan Ustaz Arifin sampaikan. Ceritanya adalah berawal dari Ahmad dan ayah Ahmad. Jadi ayah Ahmad mengajak Ahmad untuk sholat berjamaah. Seperti biasa, Ahmad dan ayah Ahmad sangat rajin untuk pergi ke masjid berdua. Maka setelah mereka ke masjid, tidak terlambat mereka. Mereka datang ketika azan, sampai sana duduk sholat sunnah, kemudian bisa mengikuti sholat maghrib secara berjamaah. Setelah selesai sholat maghrib, si Ahmad itu salam kan, Assalamualaikum warahmatullah. Kemudian ke kiri, Assalamualaikum warahmatullah. Setelah berzikir dia lihat tuh, kok sebelah kanan saya ada bapak-bapak kok masih berdiri, masih posisinya seperti ini. Dilihat terus. Setelah itu kok dia malah rukuk. Allahu Akbar. Padahal kan imamnya udah selesai. Ayahku juga udah selesai. Kok ada orang yang masih sholat sendiri? Nah, sepulang dari masjid, si Ahmad tanya nih sama ayahnya. Ayah, tadi aku lihat kok kita udah selesai sholat, ada orang yang setelah salam masih berdiri lagi, masih sholat. Itu kenapa toh ya? Anakku, Mas Ahmad, Bapak sampaikan namanya orang yang tadi itu adalah orang yang dalam posisi makmum masbuk atau orang makmum masbuk gitu ya. Jadi orang yang tadi ketinggalan sholat namanya adalah makmum masbuk. Kok kita enggak ya? Karena kita enggak ketinggalan. Kalau kita enggak ketinggalan namanya adalah makmum. Kalau orang yang ketinggalan namanya adalah makmum masbuk. Jadi dia ikut jamaah tapi enggak lengkap. Mungkin dia datang ketika imam udah dapat 3 rakaat atau ketika imam udah 2 rakaat atau baru 1 rakaat tapi ketika sujud dia baru datang. Dia kan terlambat nih, maka dia disebut sebagai makmum masbuk. Ya, itu adalah kisahnya secara ringkas. Jadi yang dimaksud dengan makmum masbuk adalah nih, seseorang yang terlambat mengikuti sholat berjamaah. Anak-anak bisa lihat di sini ada orang yang sedang sholat. Nah, orang-orang yang sholat ini ada satu orang anak kecil yang terlambat. Dia ingin mengikuti sholat. Ini udah mulai sholatnya. Maka anak kecil ini disebut sebagai makmum masbuk. Sekali lagi tolong diucapkan, siapa? Anak kecil ini adalah seorang makmum masbuk. Nah,
itu adalah makmum masbuk. Jadi makmum masbuk adalah seseorang yang terlambat mengikuti sholat berjamaah. Oke, kita lanjutkan anak-anak. Jadi setelah mengenal makmum masbuk, kita akan mengenal hak-hak orang yang di dalam sholat. Jadi ini mohon maaf, maksudnya adalah nah anak-anak sekalian, jadi hak-hak orang yang di dalam sholat ini berlaku untuk orang yang sholat tidak terlambat maupun orang yang sholatnya terlambat. Jadi hak-haknya apa saja? Maksudnya hak itu adalah sesuatu yang harus dipenuhi dan menjadi hak orang tersebut. Yang pertama adalah tidak boleh lewat di depannya. Jadi kalau ada makmum masbuk itu sedang melanjutkan sholat, menyelesaikan ketinggalannya, maka kita nggak boleh, kita kan sudah selesai duluan, misalnya sudah selesai doa, kita mau pergi dari jamaah atau mau keluar dari masjid, diusahakan untuk tidak melewati orang yang di depannya. Nanti ada contoh gambarnya. Yang kedua adalah hak-hak orang yang di dalam sholat adalah merendahkan suara zikir supaya tidak mengganggu. Jadi kalau ada makmum masbuk masih sholat, kita jangan di sampingnya zikir keras-keras. Subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 tidak boleh. Karena zikir kita bisa mengganggu orang yang sholat itu. Kalau mau zikir itu sir. Sir itu artinya pelan. Dengan menghitung apa? Jari-jari. Subhanallah, 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 subhanallah. Kita tetap dengar, lisan kita tetap berucap, tapi orang di sekitar kita, kanan dan kiri kita yang sedang masbuk tidak terganggu. Nah, itu adalah catatan penting tentang hak-hak orang yang ada di dalam sholat. Ustaz Arifin akan kasih contoh. Nah, ini adalah contoh yang pertama tadi. Jadi tidak boleh, hak-hak orang yang sholat adalah tidak boleh lewat di depannya. Ini ada orang yang sholat. Ini kan sudah selesai sholat. Mereka sudah selesai sholat. Sudah selesai semua, kok ada satu orang yang ternyata ketinggalan. Si ini ketinggalan nih. Orangnya ini ketinggalan. Dia sholatnya ketinggalan, sehingga dia masih nambahi. Nah, orang ini kalau dia mau pergi, misalnya sudah selesai doa, mohon maaf, sudah selesai doa mau keluar, orang ini lewatnya sini aja, lewat yang sebelah sini kemudian keluar. Jangan lewat depannya sini. Ketika lewat depannya ini termasuk perkara yang dilarang. Tidak boleh melewati orang yang di depan orang yang sholat. Nah, itu adalah catatan pertama. Tidak boleh melewati orang yang sedang sholat. Yang kedua adalah merendahkan suara zikir. Jadi ini misalnya ada orang yang masbuk ini masih menyelesaikan sholat, lainnya sudah selesai semua. Ini nggak boleh orang yang di sini, misalnya orang ini atau orang ini atau orang yang di dekatnya sini baca zikir la ilaha illallah subhanallah 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 sampai bengok-bengok keras-keras, nggak boleh. Nah, ini termasuk bisa mengganggu orang yang sedang sholat. Jadi tidak diperbolehkan. Itu adalah dua catatan penting ya, dua catatan penting tentang hak-hak orang yang sholat. Kemudian kita juga akan membahas tentang kewajiban untuk orang yang masbuk. Anak-anak mungkin pernah menjadi orang-orang atau menjadi makmum masbuk. Bagi anak-anak yang pernah, anak-anak bisa memperhatikan poin-poin berikut supaya tidak keliru. Catatan 1. Kewajiban untuk orang yang masbuk adalah mendatangi sholat dengan tenang. Jangan ketika kalian merasa tertinggal, udah komat, kemudian dari rumah lari sekencang-kencangnya. Kemudian di masjid sampai buka pintu gelumbrang, suara gedebuk-gedebuk seperti itu tidak boleh. Jadi tidak boleh mendatangi sholat dengan berlari. Nanti akan ada hadis dari Rasulullah tentang larangan tersebut. Nah, itu yang pertama. Jadi tidak boleh mendatangi sholat dengan berlari. Kalau mendatangi sholat harus dengan tenang, pelan-pelan. Meskipun ketinggal nggak apa-apa. Allah itu tahu. Kalau kita mau berusaha tetap dinilai. Nggak mungkin karena kita ketinggalan jadi Allah marah dan sebagainya. Selama kita usaha pasti Allah akan menghargai dan menilai usaha kita. Yang kedua adalah catatannya kedua adalah kewajiban untuk orang yang masbuk adalah takbiratul ihram dan langsung menyusul imam. Jadi kalau imam udah sujud, kita jangan takbir Allahu Akbar, kemudian rukuk dulu, sami Allah dulu, iktidal, baru sujud, jangan. Kalau makmum masbuk imamnya sedang sujud, kalian cukup takbir. Tetap takbir harus ya, mengawali sholat harus dengan takbir. Allahu Akbar. Setelah takbir langsung sujud, bukan rukuk tapi langsung sujud. Mengikuti gerakan imam. Imamnya sedang apa? Langsung ikuti setelah takbir. Yang ketiga adalah menyempurnakan rakaat setelah salam. Jadi kalau ketinggalan misalnya, anak-anak nggak usah mengira-ngira, ini dapat berapa imamnya? Nggak usah. Pokoknya kok ikut sholat, nanti dihitung. Saya dapat 2 nih, padahal ini sholat isya. Berarti saya kurang 2. Maka setelah salam, setelah
imamnya nanti salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Anak-anak berdiri lagi, kurang berapa tadi? Kurang 2, lanjutkan 2 rakaat. Nah, seperti itu. Bukan misalnya kalian ketinggalan kok kalian cepat-cepat 1 rakaat, 2 rakaat, baru yang ketiga barengi imam. Nggak boleh. Jadi nggak boleh. Kalau mau nambah ya di akhir setelah salam. Nggak boleh di awal. Nah ini kadang di masyarakat masih dijumpai seperti ini. Sholatnya imam sujud, kalian rukuk, sujud, berdiri lagi, padahal imam masih sujud, rukuk lagi sampai 2 baru diikuti. Jadi nggak boleh ya. Jadi tetap harus menyempurnakan rakaatnya setelah, catatannya setelah salam. Nah, Ustaz Arifin akan berikan ilustrasi gambar yang pertama ya. Jadi tidak diperbolehkan lari-lari untuk tergesa-gesa menuju masjid. Nah, tidak boleh ya. Jadi kalau mau ke masjid nggak boleh sambil lari, harus dengan tenang. Hadisnya adalah suatu ketika suatu ketika ada Abu Qatadah bercerita di halaman 35. Ketika kami sedang sholat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mendengar langkah-langkah orang yang tergesa-gesa. Jadi ketika Rasulullah ngimami sholat ada suara duk 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 duk, ada suara lari. Kemudian setelah selesai sholat, Rasulullah bersabda, apa yang kalian perbuat? Setelah dia juga selesai sholat, apa yang kamu perbuat? Mereka menjawab, kami terburu-buru menuju sholat ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, jangan kalian lakukan perbuatan seperti itu. Jika kalian mendatangi sholat, maka hendaklah kalian mendatangi sholat dengan tenang. Apa yang kalian dapatkan bersama imam, kerjakanlah. Apa yang tidak kamu dapati, maka sempurnakanlah. Nah, ini adalah hadis yang menunjukkan bahwasanya nggak boleh tergesa-gesa. Imamnya, misalnya kita kok dapatnya baru rakaat terakhir, imamnya pas rakaat keempat, sholat isya ya nggak apa-apa, meskipun kita dapat rakaat keempat, kemudian dilanjutkan nambah 3 rakaat yang belum. Nah, jadi seperti itu ya, anak-anak tidak boleh tergesa-gesa. Yang kedua adalah setelah takbir langsung ikuti gerakan imam. Ini contoh. Misalnya yang lainnya ini sedang sujud semuanya, ini ada contoh di anak sekolah ya. Imamnya sedang sujud, makmum semuanya sedang sujud. Ada satu anak susulan datang, maka dia takbir. Setelah takbir nggak boleh rukuk, langsung sujud seperti ini. Dia harus langsung sujud. Nah, itu yang kedua. Langsung ikuti imamnya rukuk, kalian ikut rukuk. Kalau imamnya sedang tahiyat, sedang ngacung gini, kalian ikut tahiyat. Dan anak-anak nanti terakhir akan Ustaz Arifin sampaikan batas dari kapan anak-anak mendapatkan sholat dan tidak. Nanti akan Ustaz Arifin sampaikan. Kemudian yang ketiga adalah zikir gak boleh mengganggu ya. Yang ketiga tadi adalah menyempurnakan jumlah rakaat yang terlewat. Nah, misalnya imam sudah selesai, kalian kok baru dapat 2, ya udah kalian berdiri lagi buat menyelesaikan yang kedua. Nah, itu ya anak-anak tentang makmum masbuk. Kemudian Ustaz Arifin terakhir akan menyampaikan batas dari ini ada nggak ya? Oh, maaf tidak ada. Batas dari kalian mendapatkan rakaat atau tidak itu di rukuk. Jadi misalnya supaya mudah Ustaz Arifin, kemudian jamaahnya misalnya kelas 3 itu misalnya Mas Revano atau misalnya Mas Brian kelas 3 ya. Pak Arifin sholat seperti ini. Kemudian setelah itu Ustaz Arifin ini baru rakaat ke-1. Ustaz Arifin sholat zuhur. Allahu Akbar, baca surat-surat, kemudian rukuk. Allahu Akbar. Ini kan Ustaz Arifin rukuk. Rifano datang, kutuk gak lari, gak boleh jalan. Ustaz Arifin masih rukuk. Rifano takbir. Allahu Akbar. Kemudian Rifano, ini Rifano. Ini Ustaz Arifin udah rukuk. Rifano, Ustaz Arifin masih rukuk. Rifano datang. Rifano bisa rukuk bareng Ustaz Arifin. Allahu Akbar. Ustaz Arifin masih rukuk, Rifano ikut rukuk. Kemudian sami Allah liman hamidah. Udah gantian ya, imam dulu baru Rifano. Maka Rifano ini terhitung tidak ketinggalan sholat, karena dia udah dapat rukuknya. Ustaz Arifin rukuk, Rifano rukuk, dia udah dapat 1 rakaat, udah bareng imam. Tapi misalnya Brian, Ustaz Arifin rukuk, Allahu Akbar. Kemudian Ustaz Arifin itidal, sami Allahu liman hamidah. Brian datang, kutuk datang, kemudian Brian sholat, kok Ustaz Arifin udah sami Allah, maka si Brian takbir, Allahu Akbar. Kemudian
ikut sami Allah, kemudian Ustaz Arifin sujud, Brian ikut sujud. Maka Brian ini ketinggalan satu rakaat. Paham ya? Jadi intinya batasnya adalah rukuk. Kalau anak-anak bisa dapat rukuk bareng imam, maka anak-anak nggak ketinggalan. Dapat satu rakaat itu. Kalau anak-anak nggak dapat rukuk, kok imamnya udah sami Allah, berarti anak-anak udah ketinggalan. Jadi anak-anak kalau rukuknya masih dapat dihitung, masih dihitung. Nah, jadi seperti itu ya penjelasan tentang makmum masbuk. Yang poin terakhir ini penting sekali, anak-anak mungkin ada yang keliru ya. Nah, imamnya udah rukuk dikira anak-anak udah ketinggalan satu. Nah, anak-anak masih bisa ikut rukuk, anak-anak tuh nggak ketinggalan ya. Jadi batasnya di rukuk. Oke, anak-anak sekalian, mungkin penjelasan tentang materi kita hari ini pelajaran fikih adalah ini. Kemudian tugas evaluasi untuk hari ini, silakan anak-anak nanti buka halaman 38 dan 39, ada latihan nomor 1 sampai dengan 7. Silakan anak-anak kerjakan di buku tulis fikih, buku tulis bukan kerjakan di sini karena nanti nggak muat ya. Kerjakan di buku tulis, kemudian hasilnya difoto, kirimkan ke WA-nya Ustaz Arifin. Ya, jangan lupa dalam WA tuliskan nama kelasnya, jangan sampai lupa. Termasuk ini anak-anak, tolong ditulis juga nama kelas dan evaluasi apa, supaya kan Ustaz Arifin banyak evaluasi dari kelas-kelas lain, supaya nggak keliru. Ini mata pelajaran apa sebenarnya? Tuliskan tugas, misalnya foto, bawahnya tulis namanya, kelasnya, kemudian mata pelajaran. Seperti itu ya. Anak sekalian, cukup sekian pertemuan kita hari ini. Sebelum selesai, kita berdoa bersama-sama setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.